Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ikhwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi fillah, ukhti fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya, keluarga-keluarga OSB di seluruh tanah air tercinta? Saya ucapkan selamat hadir Mas Ikhwan, Fulan 20, Yani Dapur Ajaib, Sri, Mbak Dia, Mbak Lulut Sunarti, Mbak Isaka, Mbak Nelvi, Mas Imam, semuanya mitra-mitra OSB, Mbak Alfi dan kawan-kawan semuanya. Siapa nih yang sudah hadir, dari mana aja yang sudah hadir pada malam hari ini? Teman-teman juga yang ada di Facebook. Bismillah, ya, suaranya kecil ya. Oke, belum disetting ya. Oke, suara saya sudah cukup baik teman-teman semuanya. Apakah suara saya cukup baik? Bisa dikasih tahu di kolom komentar. Dan suara oke ya? Oke. Nah, teman-teman semuanya, siapa aja yang sudah hadir, ketik nama spasi kota. Ya, saya juga memantau teman-teman di sini yang hadir melalui channel Facebook. Bismillah. Ya, kita nggak lama ya di sini ya. Maksud saya nggak lama di Zoom-nya sampai jam 3:45 insya Allah. Masya Allah nih. Untuk teman-teman yang ikhwan, tolong di Zoom-nya di on-kan. Yang ibu-ibu juga nggak apa-apa. Silakan Zoom-nya di on-kan. Bismillah, kita belajar bareng-bareng ya. Oke teman-teman semuanya, apa nih yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dini hari ini? Yang kita bahas adalah tentang keajaiban doa ya. Materi ini adalah materi yang saya dapat dari Kiai Haji Hasan ya, Abdullah Sahal ya. Beliau adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat yang ada di Ponorogo. 2 kali saya bertemu dengan beliau. Pertama kalinya di Jakarta dan keduanya di Solo. Ada sebuah pesan yang menarik sekali yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Ya, dan pesan ini saya memberikan judul sebagai keajaiban doa. Oke, teman-teman semua sudah hadir ya. Dari mana aja nih? Yang di Facebook juga sudah hadir. Nah, coba saya cek ya. Oke. Masya Allah, Oke Mas Ardi ya, silakan kenalkan diri Anda, dari mana saja. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita mulai sama-sama ya, kita belajar tentang keajaiban doa. Oke teman-teman, apa doa Anda di tahun ini? Apa doa yang ingin Anda panjatkan di tahun ini? Ya, apa doa yang ingin Anda panjatkan di tahun ini? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya ambil tisu ya. Apa doa Anda yang ingin Anda panjatkan di tahun ini? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman yang di Facebook, yang di Zoom. Bismillah. Apa doa teman-teman semuanya? Bismillah. Saya bantu panjatkan, saya bantu doakan ya. Apa sekiranya teman-teman doa yang ingin Anda panjatkan? Bismillah. Ini siapa aja nih? Amanahnya bisa lunas, tambah momongan anak, insya Allah. Ingin usaha lancar umroh anak-anak hafizah, insya Allah. Pandemi corona cepat berlalu, insya Allah. Oke, nah teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir pada hari ini.
Dan saya coba cek ya, santri kami Darut Tahsin yang ada di Jombang sudah on belum ini Mas Ikhwan? Oke, Mas Kiswantoro udah on. Santri yang ada di PSD sudah on belum ini? Oke, saya cek dulu ya. Bismillah. Karena memang kajian ini saya spesialkan untuk keluarga OSB, alumni kajian, dan juga para santri-santri. Oke, teman-teman yang ada di Facebook, apa doa Anda di tahun ini? Apa doa Anda? Silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah ini menjadi doa di malam hari. Ini agak gerimis ya. Bismillah. Oke, teman-teman yang ada di Facebook, apa? Ada yang rezekinya pengen berlimpah. Rezekinya halalan thayyiban, lunas amanah. Alhamdulillah ya Allah. Saya coba tes yang ada di pondok. Oke. Ya. Oke. Saya lanjutkan saja. Para santri mungkin sedang persiapan untuk join. Ya. Ustaz Zahriani kalau sudah join di kolom komentar ya. Ketik di kolom komentar, dan juga Ustadz Alvin kalau sudah join tolong ketik di kolom komentar. Bismillah ya Allah. Doa teman-teman pada malam hari ini Allah ijabah, Allah kabulkan semuanya. Dan tentunya ada yang lebih penting daripada isi dari doa tersebut adalah doa kita pada dini hari ini. Jadi ada yang lebih penting daripada doa, yaitu apa? Ya, panjatan kita, doa kita pada kali ini ya, itulah yang lebih penting. Jadi teman-teman, kita kembali ke materi kita, yaitu tentang keajaiban doa. Di sini saya akan membahas tentang keajaiban doa. Jadi yang pertama ya, kita harus berdoa. Ya, jadi yang pertama adalah berdoa. Nah, ada apa nih Mas Arge tentang berdoa? Masya Allah. Karena teman-teman semuanya ada tentang keajaiban doa. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, insya Allah kita terhindar dari murkanya Allah. Itu yang pertama. Yang paling pertama, ketika kita berdoa, kita menghindari dari murkanya Allah. Ya. Nabi berpesan, sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa, meminta kepada Allah, maka ia akan mendapatkan murkanya. Murkanya Allah, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi inilah pesan yang harus kita telaah ketika kita berdoa. Keajaiban yang pertama adalah terhindarnya dari murka Allah. Jadi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kurang bahagia, terus aja berdoa. Nanti saya akan jabarkan ada 8 waktu yang bisa teman-teman maksimalkan untuk berdoa. Jadi yang pertama keajaibannya adalah terhindar dari murkanya Allah. Masya Allah. Ya. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, insya Allah menolak bencana. Ya, menolak bala. Ya. Apa nih Mas Ardi dalilnya? La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, keajaiban yang pertama ketika kita berdoa, kita terhindar dari murkanya Allah. Keajaiban kedua, ketika kita berdoa dapat menolak ketentuan Allah. Artinya hal-hal yang tidak baik yang sudah Allah tentukan itu bisa dirubah sama Allah kalau kita memang rajin-rajin berdoa. Ya. Dan dalam Islam kita nggak boleh bilang kalau seandainya saya nggak belok kiri tidak terjadilah yang namanya kecelakaan, itu tidak boleh. Ya. Jadi untuk menghindari itu semua sebelum berangkat kita berdoa. Karena berdoa insya Allah dapat menolak bencana. La yaruddul qadha illa doa.
Jadi tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang pertama teman-teman semuanya, ketika kita berdoa kita menghindari murkanya Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa insya Allah dapat menolak hal-hal yang tidak baik yang tadinya akan terjadi dalam diri kita sehingga hal itu tidak terjadi dalam diri kita. Masya Allah. Nah, ada lagi keajaiban yang ketiga. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, kita betul-betul mendapat kemuliaan dari Allah, ya. Jadi mendapat kemuliaan dari Allah, ya. Nabi berpesan, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi kita mendapat kemuliaan teman-teman semuanya. Yang pertama, ya, apa yang pertama tadi, jawaban yang pertama? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Terhindari dari murkanya Allah, ya, menolak bala, mendapat kemuliaan dari Allah. Ya, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Masya Allah teman-teman semuanya. Nah, dan ini yang keempat, yang paling penting yang mesti kita hayati teman-teman semua. Masya Allah, ketika kita berdoa, ya, impian itu semakin mendekat. Ya, ketika mendoa, impian itu semakin mendekat. Ya, semakin mendekat diijabah oleh Allah. Kenapa Mas Ardi demikian? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi berdoalah kepada Allah, insya Allah akan betul-betul diijabah. Nah, bukan insya Allah lagi, ini Allah yang bilang, insya Allah pasti diijabah. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita berdoa, pada waktu itu impian itu semakin mendekat. Karena Allah ijabah. Impian semakin mendekat. Ya. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman. Yang perlu kita pahami, semua rangkaian-rangkaian permintaan yang kita panjatkan, itu semuanya Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan di waktu yang Allah ridhoi. Ya. Jadi semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya saja terkadang kita berpikir yang kurang positif. Kalaupun seandainya kita merasa mana nih impian saya kok nggak terwujud-wujud, Allah ganti dengan yang terbaik. Ya, yang harus kita pahami, memberikan sesuatu yang kita inginkan bukan yang kita inginkan. Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita pinta itu kurang baik untuk kita dan kurang baik untuk pandangan Allah. Sehingga Allah memberikan yang dianggap lebih baik untuk kita semua. Jadi teman-teman ketika kita berdoa bukan berarti kita nggak diijabah doanya. Allah gantikan yang terbaik buat kita semuanya. Masya Allah. Jadi kalau kita pemahamannya seperti ini, insya Allah teman-teman semuanya, kita ketika kita berdoa, kita Masya Allah, kita khusyuk, kita tenang, kita fokus. Ya, karena semuanya itu Allah kabulkan. Kalau seandainya belum terkabulkan versi kita, Allah ganti yang terbaik. Dan Allah berikan di waktu yang tepat, yaitu di waktu yang Allah ridhoi. Ya sudah, tiap hari kita berdoa. Ya. Dan yang paling penting teman-teman, doa itu adalah intisarinya ibadah. Ya, jadi yang kelima, doa adalah intisarinya ibadah. Jadi ada atau merasa kita bahagia ataupun belum bahagia, doa terus. Ya, berdoa terus. Kita dalam keadaan yang lapang atau belum lapang, berdoa terus. Tandanya kita itu butuh sama Allah. Ya, tandanya kita itu betul-betul minta keridhoannya Allah. Tandanya kita itu hambanya Allah. Jadi doa itu ketika kita panjatkan hari ini, ya Allah, ridhoi langkah kami ya Allah sebagai mitra bisnis Mas Ardi, ya Allah mudahkan langkah kakinya, mudahkan langkah kaki kami ya Allah. Ini ketika kita berdoa sama Allah,
kita itu lagi ngomong, ya Allah, aku nih hamba. Tapi kalau seandainya kita malas berdoa, kita tuh merasa petenteng-petenteng sombong. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang merasakan diri kita itu hambanya Allah. Tapi kalau kita jarang berdoa, kita merasa kita yang punya takdir. Kita merasa kita yang mampu dengan kekuatan kita. Hindari itu semua kawan-kawan semuanya. Hindari perasaan-perasaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yaitu merasa sombong, merasa bisa berdiri sendiri tanpa doa. So teman-teman, ketika sudah memahami bahwasanya doa itu menghindari dari murkanya Allah, bisa menolak bala, mendapat kemuliaan dari Allah, impian semakin dekat, doa adalah intisari ibadah, ya sudah, setiap saat kita akan berdoa. Ketemu orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan keberkahan kepada orang itu. Teman-teman mungkin pernah umrah. Ketika ketemu orang Arab, pasti dia mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita mau berangkat, kita berdoa dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mau makan, Allahumma barik lana, minta keberkahan kepada Allah. Setiap saat bismillah, ya, kita selalu berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita itu merasa aku nih hambanya Allah, tidak bisa punya kekuatan apapun. Nah, jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berdoa berarti kita ini tawadhu, kita ini berusaha rendah hati, kita minta sama Allah. Tidak mempunyai kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah teman-teman semuanya. Ya, Allah memberikan begitu banyak nikmat. Tidur kita di malam hari. Ini adalah nikmatnya Allah. Coba satu hari teman-teman enggak melek terus matanya, itu capek. Ya, kurang nyaman. Jadi Masya Allah, begitu banyak nikmat dari Allah. Yang harus kita pahami teman-teman, kenapa kita harus berdoa adalah jangan risau terhadap apa-apa yang belum kita miliki. Tapi risaulah terhadap nikmat-nikmat yang belum kita syukuri. Ya. Kalau sudah konsepnya seperti ini, ya Allah, saya tuh kurang bersyukur, ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, saya tuh masih banyak, hati saya ini kok kurang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, atas segala nikmat yang kau berikan, ya Allah. Jadi orang-orang yang hebat itu selalu berpikir bagaimana hidupnya untuk banyak bersyukur, bukan banyak meminta. Ya, bukan risau dengan apa yang belum kita miliki, tapi kita itu merasa risau dengan apa yang belum kita syukuri. Allah Karim. Nah, inilah kenapa sih kita mesti berdoa, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, selain kita berdoa, yang kedua adalah kita mendoakan. Nah, jadi yang keajaiban pertama, ya kita berdoa. Di saat berdoa inilah keajaibannya. Nah, keajaiban yang kedua adalah di saat kita mendoakan. Apa nih keutamaan ketika kita mendoakan orang lain? Ya, tadi kita bahas nih ya 5 keajaiban ketika kita berdoa. Sekarang kita akan bahas apa nih keajaibannya Mas Age ketika kita mendoakan orang lain. Ya, Masya Allah nih, jangan risau dengan apa yang belum kita miliki, tapi risau dengan apa yang belum kita syukuri. Jadi kita bersyukur dengan apa? Dengan doa, lagi-lagi dengan doa. Dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mengalami sebuah persoalan. Apa itu Mas Ardi persoalannya? Kita belum banyak mensyukuri apa yang telah kita nikmati. Kita terlalu banyak mengeluh. Kita terlalu banyak keinginan-keinginan. Ya. Kita terlalu banyak kepengen ini, kepengen itu, tapi kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Saya mendapat pesan dari guru saya, hidup itu jangan terlalu banyak mencari. Perbanyaklah untuk menikmati dan mensyukuri. Sehingga hati itu tenang sekali.
Jangan terlalu banyak mencari, perbanyaklah diri kita untuk mensyukuri dan menikmati. Ya, Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, ada keajaiban lagi di saat kita mendoakan orang lain. Tadi kita membahas keajaiban ketika kita berdoa. Sekarang keajaiban ketika kita mendoakan orang lain. Apa nih Mas Hardi keajaibannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya, itu mustajab. Ya. Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat tersebut mengucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Apa nih Mas Ardi maksudnya? Jadi ketika kita mendoakan orang lain, malaikatlah yang mendoakan kita. Ya. Jadi keajaiban doa, keajaiban mendoakan orang lain adalah malaikat yang mendoakan kita. Malaikat tidak memiliki dosa mendoakan kita, insya Allah. Jadi teman-teman tiap hari kuncinya 2. Ya, kita berdoa dan mendoakan. Ya, Pak Ari Ginanjar berpesan ilmu 10 detik. Ketika kita melihat orang lain, 10 detik pertama adalah doakan dia. Ya Allah, lancarkan urusannya ya Allah. Bahagiakan hidupnya ya Allah. Disitulah kita mendapat keberkahan didoakan malaikat. Ya. Dan Ustadz Nasrullah juga berpesan, kalau ada sekat-sekat hati dalam diri kita, bagaimana cara menghilangkannya? Doakanlah kemuliaan untuk orang yang mungkin ya berbuat tidak baik dengan kita, atau kita yang berbuat tidak baik dengan dirinya. Kita doakan kemuliaan untuknya. Ya. Jadi selain berdoa, ternyata mendoakan orang lain. Ini Masya Allah. Keajaibannya luar biasa. Ya, saya doakan teman-teman yang hadir Zoom ya melalui Facebook, YouTube, tidak ada YouTube ya, dan ya Zoom dan Facebook. Semoga Allah berkahi, Allah lancarkan semua urusannya, insya Allah. Ya, ilmu 10 detik mendoakan kemuliaan untuk orang lain. Ya, itu Pak Ari Ginanjar berpesan demikian. Bagaimana ketika kita melakukan aktivitas, 10 detik pertama kita doakan orang lain. Ya Allah lancarkan ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah mudahkan orang ini ya Allah. Nah, itu ilmu 10 detik. Ada lagi ya, ilmu menghilangkan sekat-sekat hati. Ya, dengan cara mendoakan juga. Ini dari Ustadz Nasrullah. Ya, ketika kita merasa tidak nyaman dengan siapapun, doakanlah kemuliaan dan kebahagiaan untuk orang itu. Ya, itu ilmu menghilangkan sekat-sekat hati. Ya. Ada lagi yang namanya mata kasih. Ya, ini judul yang saya tulis di buku 7 Rutinitas Emas. Apa itu Mas Ardi? Ya, lihatlah seseorang dengan mata kasih, bukan mata picik. Mata kasih adalah mendoakan, mata picik adalah merendahkan. Lihatlah seseorang dengan mata kasih, yaitu apa? Mendoakan. Sebaliknya apa? Merendahkan. Jadi kalau hari ini kita berpapasan dengan orang yang mungkin kita anggap tidak baik ya, misalkan perempuan merokok gitu ya, jangan sampai terbesit dalam diri kita, kok merokok dia ya? Padahal perempuan, gak usah kayak gitu. Langsung, ya Allah, semoga Engkau kembalikan ke jalan yang baik ya Allah. Semoga Engkau sehatkan dia ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Saya belum bisa merubah dengan tangan saya ya Allah. Saya salah ya Allah. Saya baru bisa mendoakan ya Allah. Astagfirullah. Itu. Ilmu 10 detik dari Pak Ari, laksanakan. Ilmu menghilangkan sekat-sekat hati dari Ustadz Nasrullah, laksanakan. Ilmu mata kasih yang saya tulis di buku 7 Rutinitas Emas, ini pun saya dapat dari Buya Yahya, laksanakan. Lihatlah seseorang dengan mata kasih, mata yang selalu mendoakan, bukanlah dengan mata picik, mata yang merendahkan. Ketika kita menggunakan mata kita dengan mata kasih, insya Allah terhindar dari rasa sombong. Jadi gampang banget sih bikin sombong itu ya.
merasa hebat, merasa kuat, merasa bersih. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi selain berdoa, kita pun mendoakan orang lain. Keutamaan mendoakan orang lain, doa seorang muslim tanpa diketahui orang yang kita doakan, malaikat yang akan mengaminkan. Terima kasih Mbak Tuti rangkumannya, Masya Allah. Semoga berkah. Ya, ilmu menghilangkan sekat-sekat hati yaitu dengan cara mendoakan. Ilmu 10 detik dengan cara mendoakan. Ilmu mata kasih, lihatlah seseorang nama mata kasih, mendoakan bukan merendahkan. Ya, bukan Ustadz Ardi Gunawan ya, Mas AG ya. Nah, teman-teman semuanya, itulah beberapa keajaiban-keajaiban doa ya ketika kita berdoa dan ketika kita mendoakan. Jadi sekarang setiap hari rumusnya 2. Kalau nggak ngedoain orang, ya sudah, kita berdoa. Berdoa dan mendoakan. Berdoa dan mendoakan. Berdoa dan mendoakan. Berdoa dan mendoakan. Ya. Jadi ya sudah, itu intisarinya, berdoa dan mendoakan. Alhamdulillah ya Allah. Wah, Masya Allah, ini Mbak Lulut rangkumannya keren banget. Keutamaan berdoa agar terhindar dari murkanya Allah, dapat menolak bala, mendapat kemuliaan, impian semakin dekat, doa adalah intisarinya ibadah. Doa akan dijabah di waktu yang Allah ridai. Jangan risau dengan apa yang belum kita miliki, risau dengan apa yang belum kita syukuri. Keajaiban ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka malaikatlah yang akan mendoakan kita. Pak Ari Ginanjar berpesan ilmu 10 detik. Pertama, mendoakan orang lain. Ustaz Nasrullah berpesan menghilangkan delai-delai hati dengan mendoakan orang lain. Ya, dan saya juga menulis dalam sebuah buku, gunakanlah mata kasih, mata yang selalu mendoakan ketika melihat orang lain, bukan mata yang picik merendahkan orang lain. Berdoa dan mendoakan, berdoa dan mendoakan. Ada 8 waktu yang insya Allah memudahkan impian kita cepat terwujud. Artinya semuanya itu Allah ijabah dan Allah ridhoi insya Allah. Ya, ada 8 waktu doa yang mustajab. Ya, yang pertama teman-teman. Bismillah ya. Ini sudah saya rangkum spesial buat teman-teman semuanya. Ada 8 waktu yang insya Allah akan waktu yang mustajab ya, yang Allah ridhoi insya Allah. Yang pertama adalah habis sholat fardu. Ya, tulis habis sholat fardu. Nah, yang kedua adalah di sepertiga malam. Oke. Qadarullah. Maksudnya baterainya habis. Oke, yang kedua di sepertiga malam, dan yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Ya. Oke. Saya minjem connect itu ya. Oke. Oke, silakan ditulis ya. Ini yang dicoba saya. Oke. Sudah tulis ya, ada 8 waktu doa yang mustajab, yang insya Allah Allah mudahkan, Allah ijabah. Saya juga pengen lihatnya teman-teman yang ada di Facebook. Ya, kita jangan lama-lama ya Zoom-nya. Ya, yang ini dicopot saya. Oke. Masya Allah. Ya, ini yang dinyalain. Allah karim, banyak sekali nih yang komentar di Facebook. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif. Oke, saya lanjutin ya. Sudah nomor keberapa ini ya? Coba dicek sudah nomor keberapa ini. Ya. Oke.
Oke, keempat ya, bismillah. Oke, ya. Udah nggak apa-apa sayang. Ininya jadi nyalain. Ini di belakang. Sekarang kita masuk ke yang keberapa ini? Oke, yang kelima ya, yang keempat. Setelah saat sujud pada sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib itu kan nggak bisa lama-lama karena kita ngikutin imam. Ya, sebentar ya, ini ada sedikit ketidaknyamanan. Oke, kita masuk lanjut. Tadi ke Oke. Bismillah ya. Kita masuk ke berapa ini? Oke, yang ke 5 ya. Hari Jumat ya, hari Jumat ini bagus. Ya, kenapa? Karena hari Jumat ini hari yang insya Allah muliakan. Pada saat khutbah mau selesai itu bagus banget itu. Jadi kenapa orang kok pada ngantuk? Ya karena sebenarnya itu waktunya yang paling bagus banget ya untuk kita berdoa. Terus selain itu adalah ketika sore hari setelah asar, hari Jumat bagus. Ya, kayak tadi sudah. Terus yang keenam ketika azan. Allahu Akbar. Terus kita tuh sambil menjawab Allahu Akbar itu berdoa ya. Bahkan Syekh Ali Jabir itu ketika ada azan sampai terlewat dia nggak sengaja dia mengulangi azannya Allah Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman semuanya ketika turun hujan ya. Jadi ketika turun hujan langsung berdoa. Dan berikutnya ketika buka puasa. Masya Allah. Allah krim ya. Insya Allah nih teman-teman di sini semuanya. Apapun hajatnya, kebaikan semuanya Allah ijabah insya Allah. Kalau sholatnya sambil duduk karena sakit, apakah masih bisa berlama-lama sujudnya? Ya, tidak bisa dong ya. Ya, ini pertanyaan dari Facebook. Allah krim ya. Nah, demikian teman-teman semuanya beberapa poin tentang keajaiban doa ya. Jadi keajaiban ketika kita berdoa tadi, Allah mudahkan ya insya Allah semuanya ya terhindari dari murkanya Allah ya. Karena ketika kita berdoa, kita itu merasa bahwasanya kita ini hamba Allah yang perlu sekali, perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman semuanya, pada dini hari ini ya saya pengen menyapa nih siapa saja nih yang sudah hadir dan terima kasih teman-teman yang sudah merangkum ya di Facebook dan juga di Zoom ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman semuanya juga telah on ya. Bismillah. Oke, Mbak Juningsi terima kasih rangkumannya, Mbak Tutik, Masya Allah Bu Eti, Bu Sri, Allah karim. Oke, kita nggak boleh lama-lama ya, biar supaya teman-teman yang mungkin belum tahajud pada pagi hari ini, pada dini hari ini bisa tahajud. Sekilas saya bacakan ulang rangkumannya. Ada 2 keajaiban. Yang pertama ketika kita berdoa, menolak bala, mendapat kemuliaan dari Allah, impian semakin dekat. Ketika kita berdoa, impian itu sebetulnya udah diijabah sama Allah. Hanya saya tinggal menunggu waktu kesiapan kita. Ya, dan doa adalah intisari dari ibadah. Dan keajaiban ketika kita mendoakan orang lain, malaikatlah yang mendoakan kita. Gunakanlah ilmu 10 detik Pak Ari, gunakanlah ilmu mendoakan orang lain ketika hati kita sedang tidak nyaman dari Ustaz Nasrullah, dan gunakanlah mata kasih, lihatlah seseorang dengan mata kasih, selalu mendoakan, tidak pernah merendahkan. Ada 8 waktu
waktu yang diridhai Allah, insya Allah dimudahkan kita ketika kita berdoa setelah sholat fardu. Dan pesan dari sahabat saya, Gamal bin Said, adalah kalau kita nggak ingat orang tua kita, habis sholat itu kita durhaka sama Allah. Ingat orang tua kita, doain beliau, doain mereka semua. Di sepertiga malam kita juga bagus tuh berdoa antara azan dan iqamah. Ya, la yuraddul doa bainal adzani wal iqamah. Tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Saat sujud pada sholat-sholat sunnah, kalau sholat wajib kita harus ikutin imam. Dan hari Jumat ketika khutbah mau berakhir itu ya, itu doa yang ketika si yang memberikan khutbah itu turun, teman-teman itu berdoa. Oke, hari Jumat ketika habis asar, ketika azan berkumandang, ketika turun hujan, dan ketika buka puasa. Ya, semoga Allah ridhoi kawan-kawan semuanya. Dan hari ini saya berdoa, siapa saja yang hadir Zoom pada kali ini, Allah mudahkan semua hajatnya dan Allah lapangkan hati, Allah melapangkan rezeki dan melapangkan waktu. Mari teman-teman kita mengangkat tangan kita berdoa sama Allah, kita menggunakan adab berdoa. Siapapun yang teman-teman secara online di Zoom atau di Facebook, yuk kita angkat tangan kita. Kita doakan diri kita dengan baca istighfar, kita doakan Nabi Muhammad dengan baca sholawat, kita doakan ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita, dan juga pekerjaan usaha kita. Ya, 7 doa yang kita panjatkan setiap kali habis sholat. Kenapa saya bilang 7? Karena kita mendoakan semuanya. Ya, supaya ingat, yang pertama adalah kita doakan diri kita dengan membaca istighfar, doakan Nabi dengan membaca sholawat, doakan orang tua, pasangan kita, anak kita, dan saudara-saudara kita, guru kita, dan yang terakhir adalah pekerjaan dan usaha kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah. Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah di waktu mereka yang saat ini sudah senja ya Allah. Hindarkanlah mereka ya Allah dari ketidaknyamanan secara fisik ya Allah. Sehatkan kaki mereka, sehatkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, sehatkanlah lahir batin pasangan kami, sehatkanlah lahir batin anak-anak kami ya Allah. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah, muliakanlah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, lapangkanlah waktu kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, seandainya pada hari ini kami masih melakukan ketidakberkahan dalam mencari rezeki ya Allah. Ampuni kami ya Allah, masih ada transaksi yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Lapangkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami bermunajat ya Allah. Siapapun yang masih mempunyai amanah-amanah, Allah lunaskan dengan izin Allah. Allah mudahkan semuanya Allah, berkahi ya Allah. Yang punya anak jadikanlah anak hafiz dan hafizah. Yang punya pasangan ya jadikan pasangan yang soleh dan solihah ya Allah. Yang punya rezeki ya Allah, jadikan rezeki itu rezeki yang membawa ke surga ya Allah. Mampukan kami ya Allah bisa mempunyai rumah tahfiz. Mampukan kami ya Allah bisa berjuang menjadi ahli pencinta Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah kehidupan ya Allah. Mitra-mitra OSB di seluruh tanah air. Mereka yang masih memulai, mereka yang berjuang ya Allah. Ridhoi ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Lapangkan hatinya ya Allah. Hilangkanlah dari perasaan iri, ria, takabur ya Allah. Kami hambamu yang hina ya Allah. Kami hambamu yang penuh dosa ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Al-Fatihah. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في إياك نعبد مناكبها وإياك نستعين وكلوا اهدنا من الصراط رزقه المستقيم صراط وإليه الذين أنعمت عليهم غير النشور المغضوب عليهم ولا الضالين. أأمنتم من في Jazakumullah teman-teman السماء semuanya. Saya ridho dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Boleh teman-teman sebarkan ilmunya, boleh teman-teman sharekan link Facebooknya dan ilmu ini kepada siapapun juga. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Anda tidur, terus salat tahajud yang belum, dan sholat sunnah sebelum subuh, dan sholat sunnah berjamaah di masjid bagi laki-laki. Terima kasih teman-teman semuanya, Mas Ikhwan, Mas Erlan, Mas Yuri, Mas Ima, Mas Buyut, dan semua staf-staf OSB. Jazakumullah semuanya ya, Insya Allah. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.